Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap Shalom adik-adik semua. Wah Kak Renal, kayaknya ada di rumah masih kurang semangat nih Kak. Kita sapa lagi ya. Shalom adik-adik semua. Apa kabarnya ada di rumah semua? Luar biasa. Sekali lagi kakak tanya ya, apa kabarnya ada di rumah? Luar biasa. Iya, sekarang kita mau ngapain nih Kak? Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Apa aja itu, Kak? Ayo kita lihat sama-sama. Untuk mengawali ibadah kita, mari kita angkat satu pujian dengan judul apa nih Kak Rena? Nyanyi bagi Dia. Terpuji namamu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan berbangun, jangan khawatir saudara, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup.
tiba saatnya kita untuk berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Renal. Sekarang sebelum kita berdoa, kita nyanyi lagu Ibu Jari, Jari Telunjuk. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, pada pagi hari ini kami ingin memulai ibadah ini. Kau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam persembahan, kita mau nyanyi lagu pujian, yaitu adalah sukacita di hatiku dan bernyanyi bagi Allah. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Mari bernyanyi bagi Allahmu, mari bermazmur tinggikan namanya, bersorak-sorai muliakan namanya, Raja segala raja. Mari bernyanyi bagi Tuhanmu, pujilah Tuhan di setiap nafasmu, bersorak-sorailah muliakan namanya, Raja segala raja. Betapa dahsyat pekerjaanmu, seluruh bumi sujud menyembahmu karena kasih-Mu. Selamatkan kami, haleluya Tuhanku. Baik adik-adik, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan. Tapi sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami anak-anak-Mu ingin mengumpulkan sebagian dari berkat yang Engkau berikan kepada kami. Tolong kiranya Engkau berkati persembahan kami ini agar berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Nah, sekarang siapkan amplop persembahannya dan jangan lupa untuk tulis tanggal hari ini. Baik adik-adik, sambil kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita mengangkat pujian dengan judul Persembahan Kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan
persembahan kami. Shalom adik-adik semua, apa kabar kalian? Kak Ester harap kabar kalian dan kakak-kakak sekolah minggu dimanapun berada selalu keadaan sehat dan luar biasa. Terima kasih karena selalu setia untuk beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu melalui channel YouTube kesayangan kita, channel YouTube Glow Kids. Oke adik-adik, di sini juga Kak Ester mau mengucapkan terima kasih buat liturgos kitab minggu ini. Ada Kak Monik dan Kak Renal dan juga pemandu persembahannya ada Kak siapa nih? Kak Debbie. Iya, walaupun sekarang lagi musimnya ujian atau semesteran ya, kakak-kakak ada juga yang sedang menyusun skripsi, tetapi kalian tetap nomor satu yang namanya pelayanan. Wah, luar biasa. Tetap semangat melayani Tuhan ya kakak-kakak ya. Oke, di sini juga Kak Ester mewakili guru-guru sekolah minggu Gereja Gloria mau mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian yang berulang tahun minggu ini. Ya adik-adik ya, dari tanggal 6 sampai tanggal 12 Juni 2021. Wah, ini kelihatannya ada kakak sekolah minggu juga nih yang ulang tahun nih. Oke, dengan bertambahnya usia kalian, Kak Ester selalu berharap kalian semakin didewasakan dalam segala hal. Apa yang kalian cita-citakan, apa yang ingin kalian raih, semuanya itu boleh kalian penuhi, boleh kalian dapatkan hanya dengan campur tangan Tuhan. Tetap setia melayani Tuhan, tetap selalu mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala hal. Karena Tuhan Yesus itulah sumber kekuatan kita, sumber berkat bagi kehidupan kita. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, di sini juga tidak bosan-bosannya Kak Ester mengingatkan kita semua untuk tetap mematuhi yang namanya protokol kesehatan. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 ini masih ada di tengah-tengah kehidupan kita adik-adik ya. Jadi jangan sampai kita lengah menerapkan yang namanya protokol kesehatan. Apalagi nih kakak-kakak atau adik-adik yang beraktivitas di luar rumah. Jangan sampai lupa yang namanya protokol kesehatan. Supaya pada saat adik-adik berada di luar rumah, adik-adik bisa terhindar dari yang namanya virus COVID-19. Adik-adik tetap sehat dan orang-orang yang kita sayangi juga tetap sehat. Oke adik-adik, itu dulu informasi dari Kak Ester minggu ini. Nanti kalau ada informasi-informasi baru terkait kegiatan seksi pelayanan anak dan remaja, akan Kak Ester infokan melalui WhatsApp group dan channel YouTube Glow Kids. Jadi kalian tetap tunggu ya kabar dari Kak Ester. Oke, sekarang mari kita mempersiapkan diri kita masing-masing untuk masuk dalam ibadah di kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kakak-kakak remaja. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom adik-adik kelas besar. Apa kabar kalian? Kak Ester harap kalian selalu sehat dan kalian selalu semangat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu kelas besar setiap hari Minggu sayang ya. Dan adik-adik jangan lupa absen dong. Lapor ke kakak-kakak sekolah minggu di kelas besar. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah di kelas besar, Kak Ester pengen kita semua untuk bangkit berdiri. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan riang gembira. Semuanya harus nyanyi ya. Walaupun Kak Ester nggak lihat dan nggak dengar, tapi ada Tuhan loh yang dengar. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan riang gembira. Dari utara ke selatan terdengar bagi Allah, dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Semua berkata dari pulau-pulau, bilang lembah-lembah, gunung yang tinggi, hey, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Sebut namanya Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung. Katakan dari pulau
dahsyat berkuasa, Bumi suci menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, bumi suci menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, bumi suci menyembah, tinggikan nama-Mu. Kau dahsyat, Kau mulia, Kau besar. Kami bangga memiliki Kau. Yang percaya punya Allah yang dahsyat, tepuk tangan tinggi-tinggi. Sekarang kepalkan tanganku dengan saya nyanyi. Allahku dahsyat berkuasa, bumi suci menyembah, tinggikan nama-Mu. 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 Allahku dahsyat berkuasa, bumi suci, oh tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Oke, terima kasih. Sekarang semuanya duduk kembali. Dan sebelum kita mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Cia, nah, Kak Esther mau membawa kita dulu di dalam doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di pagi yang indah ini kami anak-anak-Mu boleh berkumpul bersama-sama. Walaupun tidak satu tempat, kami boleh berkumpul dari jarak jauh. Tetapi kami yakin dan percaya urapan kuasa Roh Kudus Tuhan boleh ada di tengah-tengah kehidupan kami, boleh hadir di tengah-tengah ibadah kami ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Tuhan urapi kami sebagai anak-anak Tuhan, supaya kami boleh mengerti maksud daripada firman Tuhan, dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sebelum kita masuk di dalam pengantar cerita, mari kita mendengarkan pembacaan Alkitab yang akan dibawakan oleh teman kita. Siapa? Oke, silakan Kesia baca Alkitabnya dulu. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yosua 5 ayat 13 sampai 15. Panglima bala tentara Tuhan. Ketika Yosua dan Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukannya sehari-hari. Oke, terima kasih Kesia yang sudah membantu Kak Esther membaca Alkitab untuk cerita kita di minggu ini. Baik, sekarang sebelum kita mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Cia, Kak Esther punya cerita nyata ini. Ini adalah kisah nyata. Ada seorang yang bernama David Livingstone.
Nah ya, namanya David Livingstone. David Livingstone ini adalah seorang yang tidak takut atau tidak gentar. Kira-kira kenapa ya? Kok dia disebut seorang yang tidak takut dan tidak gentar? Adik-adik mau tahu ceritanya enggak? Jadi pada tanggal 14 Januari tahun 1856. Wow, sudah ada yang lahir? Belum lah, Kak Esther juga belum ya. Jadi pada tahun 1856, seorang yang bernama David Livingstone itu adalah seorang ilmuwan dan penemu. Ya, dia seorang penemu yang berkebangsaan Inggris dan dia sangat terkenal adik-adik. Pada saat itu dia sedang duduk di kemah yang berada di tengah-tengah hutan Afrika adik-adik. Wah ya, sudah 16 tahun dia merintis jalan di Kongo ya, salah satu kota di Afrika adik-adik, di mana belum pernah ada seorang pun orang kulit putih lainnya yang pergi ke sana. Nah, jadi baru ini David Livingstone adik-adik, dan dia di sana merintis jalan di Kongo tersebut. Pada saat dia merintis jalan itu adik-adik, dia menggambar sebuah peta yang menggambarkan dengan jelas dan sangat teliti bagaimana posisi gunung saat itu, letak sungai dan letak danau. Dia gambar dengan sangat teliti di dalam peta tersebut ya adik-adik ya. Tetapi adik-adik, David Livingstone ini juga dia berbelas kasihan kepada penduduk asli di Kongo adik-adik yang belum pernah mendengar sama sekali kabar keselamatan, yaitu Injil tentang Yesus Kristus. Pada malam itu, pada saat dia berada di dalam tenda adik-adik, Bapak Livingstone itu merasa berat hati. Karena apa? Karena dia beserta 114 anggota rombongannya itu sedang berada di daerah sebuah suku yang sangat liar. Ya, jadi daerah tempat dia berkemah itu adalah daerah suku yang sangat liar adik-adik. Besoknya mereka itu harus menyeberangi sungai yang sangat luas. Nah, Bapak Livingstone ini mendengar kabar bahwa kepala sukunya yaitu Mburuma, ya, sesuai tulisan Mburuma ya. Mburuma ini berencana untuk membunuh orang asing yang ada di daerahnya itu sebelum mereka menyeberang sungai adik-adik. Waduh, tentu saja Bapak Livingstone ini merasa sangat berat hati dan sangat kepikiran ya adik-adik ya. Sampai dia berpikir, apakah mereka semua harus menyeberangi sungai yang sangat luas itu malam ini juga sebelum kepala suku itu datang ke tempat mereka. Ya adik-adik ya. Dalam kegelisahan hatinya adik-adik, Bapak David Livingstone melakukan sesuatu, yaitu apa coba? Betul sekali, dia langsung membuka kitab suci, dia membuka Alkitabnya adik-adik. Dia menemukan satu ayat firman Tuhan yang berbunyi demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu adik-adik bisa buka di Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Betul sekali. Itu adalah pesan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus itu naik ke surga, pesan kepada murid-muridnya. Jadi David Livingstone itu merasa seperti Tuhan Yesus itu berada di sebelahnya dan Tuhan Yesus itu mengucapkan kalimat itu langsung kepadanya. Pada saat itu perasaannya si David Livingstone. Jadi David Livingstone merasa dia diberkati dengan firman itu adik-adik, dan dia membatalkan niatnya untuk menyeberang sungai yang sangat luas itu pada malam hari adik-adik. Karena dia seperti ditegur, seperti diberitahukan supaya jangan takut. Nah adik-adik, pada keesokan harinya Bapak Livingstone itu tadi dengan tenang menyuruh seluruh anggotanya untuk masuk ke dalam perahu. Karena mereka akan menyeberangi sungai yang sangat luas.
Nah, Bapak David Livingstone ini sendiri tidak masuk ke perahu yang pertama adik-adik. Justru anak buahnya dulu yang disuruh duluan. Dan Bapak Livingstone ini masuk ke perahu yang terakhir. Tunggu semua anak buahnya masuk menyeberang, baru Bapak Livingstone-nya ini masuk ke dalam perahu yang terakhir. Tiba-tiba salah seorang pembantunya itu berkata kepada Bapak Livingstone dengan takut dan gemetar, Bapak David, di sana berdiri ketua suku membu rumah dan dia berserta dengan anak buahnya yang begitu banyak. Jangan-jangan nanti mereka akan menyerang kita dari belakang. Bagaimana ini, Pak? Jadi anak buahnya Pak David Livingstone adik-adik melaporkan hal tersebut kepada Bapak David Livingstone. Dia merasa takut adik-adik karena memang di sana sudah berdiri ketua suku membu rumah beserta anak buahnya juga adik-adik. Lalu Bapak Livingstone menenangkan anak buahnya. Tenang, tidak usah takut. Biarkan dia tahu bahwa kita adalah orang-orang yang tidak takut, kata Bapak David Livingstone kepada anak buahnya. Dan apa yang terjadi adik-adik? Benar sekali, pada saat ketua suku itu membu rumah itu datang mendekat kepada Bapak David Livingstone, Bapak David Livingstone itu malah berkata begini, Bapak, terima kasih ya, karena sudah membiarkan kami untuk menginap di daerah Bapak. Sekarang kami akan menyeberang ke sungai. Bapak David Livingstone malah mengucapkan terima kasih kepada kepala suku tersebut karena telah membiarkan dia dan anggotanya yang 114 tadi tinggal beberapa hari di daerah yang dia pimpin adik-adik. Dia malah mengucapkan terima kasih. Terus apa yang dilakukan oleh kepala suku? Ternyata adik-adik, kepala suku itu hanya diam. Dia tidak melakukan apa-apa. Kepala suku itu merasa seperti Bapak David Livingstone dan anggotanya itu disertai dan dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Sehingga dia tidak berani melakukan apapun untuk menyakiti Bapak David Livingstone dan anggotanya adik-adik. Luar biasa ya. Justru kepala suku membu rumah ini merasa gemetar adik-adik. Dia merasakan sesuatu kuasa yang sangat besar. Walaupun dia tidak tahu dan tidak melihat apa itu dan kuasa apa itu adik-adik. Nah adik-adik, cerita kita minggu ini juga menceritakan tentang penduduk kota Kanaan ya. Penduduk Kanaan yang sudah gemetar dengan kuasa Allah. Mereka juga sama seperti kepala suku membu rumah ya adik-adik ya. Mereka gemetar karena Allahnya Israel ya. Apakah adik-adik masih ingat siapa yang memberitahukan hal itu kepada dua pengintai kemarin yang cerita minggu lalu? Iya benar, yaitu Rahel, betul. Dan kira-kira mengapa penduduk Kanaan itu begitu takut dan gemetar kepada bangsa Israel, kepada Allah Israel? Iya, karena mereka sudah mendengar adik-adik perbuatan-perbuatan ajaib yang begitu banyak yang dilakukan oleh Allah Israel terhadap bangsa Israel. Lalu yang menjadi harapan besar dari penghuni kota Yeriko yaitu apa saat itu? Betul, yaitu tembok Yeriko, tembok yang kokoh, berdiri kokoh mengelilingi kota Yeriko. Nah adik-adik, kira-kira nih perbuatan ajaib apa lagi yang Tuhan mau perbuat kepada penghuni kota Yeriko dengan temboknya yang berdiri tegak itu? Kira-kira bangsa Israel gemetar nggak ya menghadapi penghuni kota Yeriko dengan adanya tembok Yeriko yang begitu tinggi dan berdiri dengan kokoh? Kira-kira penduduk Israel, bangsa Israel gemetar nggak ya? Dan kira-kira apalagi perbuatan Tuhan yang boleh terjadi atas bangsa Israel saat itu? Ya, selanjutnya kalau adik-adik mau tahu lebih jelas, kita akan masuk di dalam cerita yang akan disampaikan oleh Kak Cia. Silakan Kak Cia. Shalom adik-adik kakak yang di kelas besar. Sudah siap nggak untuk mendengarkan cerita firman Tuhan di minggu hari ini? Pastinya sudah siap semua kan? Baik adik-adik, sekarang kita mau bercerita. Kakak yang cerita, kalian mendengarkan dan memahaminya ya.
Nah, adik-adik, bangsa Israel ini kan sudah menyeberangi sungai Yordan, dan mereka akhirnya membuat kemah di dekat kota Gilgal, adik-adik. Dan 5 kilometer di depan mereka itu adalah kota Yeriko. Kota Yeriko ini memiliki benteng yang sangat kuat, adik-adik, dan sangat kokoh. Jadi warga-warga di kota Yeriko itu merasa aman karena benteng mereka yang sangat tebal dan sangat kuat itu, adik-adik. Kota Yeriko juga adalah kota yang sangat indah karena banyaknya pohon-pohon kurma, adik-adik, dan rumah-rumahnya itu berwarna putih. Jadi kalau kita lihat dari luar itu sangat bercahaya, adik-adik, oleh pantulan sinar matahari. Nah, tetapi sayangnya walaupun kota mereka itu adalah kota yang indah, tetapi orang-orang di dalamnya atau penduduk-penduduk di kota Yeriko itu sangat jahat, adik-adik, sangat-sangat kejam, adik-adik. Dan adik-adik mau tahu nggak? Ternyata kota Yeriko itu adalah kota pertama yang ingin Allah musnahkan, adik-adik. Suatu hari si Yosua ini berdiri memandang kota Yeriko yang sangat kuat itu dan sangat kokoh, adik-adik. Kan si Yosua itu berpikir, adik-adik, itu adalah kota yang Tuhan janjikan akan menjadi milik kami. Tetapi bagaimana ya caranya kami bisa mendapatkan kota itu? Sedangkan kota itu sangat kokoh dan kuat, benteng-bentengnya sangat tebal, adik-adik. Si Yosua menatapi kota itu, adik-adik. Di saat si Yosua ini sedang asik melihat kota Yeriko yang ada di depan dia terkaget, adik-adik, karena ada seorang laki-laki dengan pedang datang ke hadapan si Yosua ini. Yosuanya kaget. Terus si Yosua itu nanya, "Kamu ini teman atau musuh?" Terus apa jawabnya, adik-adik? Adik-adik bisa buka kitabnya. Kita buka ya, kira-kira siapakah orang itu? Buka kitabnya di kitab Yosua. Yosua perjanjian lama atau baru? Ya, perjanjian lama. Kita buka dulu di Yosua pasalnya yang kelima, ayat ke-14. Sudah dapat? Yosua pasal 5 ayat ke-14. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jawabnya, "Bukan. Tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan muka ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Kita langsung lanjut ayat ke-15 ya. Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Nah, adik-adik, jadi yang datang pada saat itu adalah bala tentara dari Allah sendiri, adik-adik. Dan bala tentara itu memberitahukan bahwa Allah memberikan pesan kepada Yosua, yaitu Yosua katanya, "Ketahuilah, aku akan menyerahkan kota itu kepada kamu beserta raja dan rakyatnya yang gagah perkasa itu ke dalam tanganmu." Allah juga memberitahukan, adik-adik, untuk mendapatkan kota itu mereka tidak berperang. Hah? Kok tidak berperang ya? Adik-adik bingung nggak? Kan kita kan mau dapatin kota Yeriko yang kokoh itu, adik-adik, dan benteng yang sangat besar, tetapi tidak ada perang, adik-adik. Nah, Allah punya cara tersendiri, adik-adik. Allah punya cara yang lain tanpa berperang, yaitu mereka disuruh mengelilingi kota Yeriko itu, adik-adik, selama 6 hari, dan 1 harinya mereka hanya mengelilingi sekali, adik-adik. Terus Allah juga menyuruh supaya 7 orang imam itu mereka membawa trompet, atau kalau kita biasanya tahu itu kayak sangkakala gitu, adik-adik, dan berbaris di depan rombongan dan pembawa tabut perjanjian, adik-adik. Dan bangsa Israel itu mengikuti di belakangnya. Nah, akhirnya pada hari yang ke-7 bersama-sama dan harus mengelilingi kota itu ke-7 kalinya, para imam itu harus meniup trompet yang terbuat dari tanduk domba, adik-adik. Dan pada putaran yang ke-7,
trompet itu harus ditiupkan dengan panjang adik-adik, atau dengan lama sekali pokoknya. Itu yang ketujuh adik-adik. Dan pada saat itu ditiupkan serentak, semua harus bersorak dengan nyaring adik-adik. Dan engkau akan melihat tembok kota Yeriko itu akan runtuh, lalu bangsamu akan mendudukinya. Itulah pesan dari Allah adik-adik. Nah, biar lebih jelasnya, yuk kita lihat video berikut. Ia memberitahuku cara mengalahkan Yeriko. Caranya? Ayo jalan di belakang tentara-tentara itu dan tetap diam. Jangan bicara sepatah kata pun waktu berbaris mengelilingi kota ini. Aneh, kita berbaris seolah ingin menyerang. Setelah kelilingi kota satu putaran, lalu pulang. Begitu selama 6 hari. Jadi, itu rencananya. Sabar, Chris. Besok akan ada yang berbeda. Ada apa ini? Mereka sudah mengelilingi kota 7 kali, tapi tetap masih takut menyerang kita. Kasihan mereka. Sebentar lagi juga mereka pulang. Berseru karena Tuhan telah memberi kita kota ini. Itu, tali yang merah. Rahab, bawa ayah, ibu, kakak dan adikmu, juga semua keluarga yang bersamamu. Mau kalian apakan kami? Demi keselamatanmu, tinggallah di dekat perkemahan Israel yang aman. Ayo semua ikut mereka. Kalian akan dilindungi orang Israel. Mereka sudah berjanji. Nah, adik-adik, seperti yang di video tadi, begitulah adik-adik cara Tuhan memakai Yosua, adik-adik, dan akhirnya kemenangan ada di tangan mereka, adik-adik. Tembok Yeriko yang kuat, kota Yeriko yang sangat kokoh itu akhirnya sudah runtuh, adik-adik, dengan cara bangsa Israel mengelilingi kota Yeriko, adik-adik. Akhirnya bangsa Israel itu berseru dengan sukacita, adik-adik, dan mereka semua lari masuk ke kota melalui reruntuhan tembok yang sudah hancur itu, dan mereka menyerbu dengan pedang yang tajam dan menghunus ke semua penduduk di situ, adik-adik. Nah, adik-adik, seperti yang di video tadi, ada orang kan yang diselamatkan oleh 2 pengintai. Iya, betul. Itu adalah seorang yang bernama Rahab dengan bersama orang-orang yang ada di dalam rumah itu. Ia diselamatkan, adik-adik, dengan cara menggunakan tali merah yang dulunya dipasang di jendela rumah itu. Malam harinya semua orang Israel itu kembali ke perkemahan dan mereka kelihatan sangat letih dan capek. Tetapi mereka tak henti-hentinya memuji Tuhan, adik-adik, karena Tuhan telah membantu mereka.
Dan di mana-mana pada malam itu terdengar puji-pujian. Masing-masing menceritakan kepada keluarganya bagaimana Tuhan itu, Allah itu menjawab doa mereka dan menghancurkan tembok Yeriko. Dan mereka sudah dipakai sebagai alat Tuhan, adik-adik. Baik adik-adik, cerita kita pada minggu hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu punya berbagai macam cara untuk memberikan kita kemenangan. Dan kita juga belajar untuk menghadapi setiap persoalan yang kita hadapi itu harus kita bawa di dalam doa adik-adik dengan terus-menerus dan bersungguh-sungguh. Dan percaya juga kepada Tuhan adik-adik, semuanya akan indah pada waktunya. Dan kita juga harus tetap mengucap syukur kepada Allah karena telah menjawab doa kita. Nah, ini cerita yang Kak Cia dapat sampaikan dalam minggu ini. Kita sampai bertemu minggu depan, dan pastinya minggu depan yang akan datang akan ada cerita-cerita yang seru tentang firman Tuhan kita, adik-adik. Sampai bertemu minggu depan. Shalom. Nah, itu dia adik-adik cerita firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Cia. Gimana? Seru kan? Begitu luar biasanya penyertaan dan kuasa Tuhan yang menyertai bangsa Israel sehingga mereka bisa memenangkan kota Yeriko, yaitu dengan bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko sebanyak 7 kali, dan putaran yang ke-7 mereka bisa meruntuhkan tembok Yeriko tersebut, adik-adik. Dan tidak lupa juga Rahab yang dulu menyelamatkan 2 pengintai akhirnya juga diselamatkan oleh Yosua dan bangsa Israel lainnya. Tuhan punya berbagai macam cara untuk memberi kemenangan, dan di dalam setiap persoalan kita harus tetap berdoa dan selalu mengucap syukur sebelum doa kita dijawab oleh Tuhan. Untuk ayat hafalan minggu ini terambil dari Mazmur pasal 18 ayat 30 yang berbunyi, "Dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok." Baik adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Cekidot! Lompat yang lebih dari pemenang. Yang percaya katakan amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, ya bangkit. Engkau bangkit, engkau hidup, Tuhan hidup. Haleluya, dia naik. Oh, Kudus Tuhan. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Oh, Kudus. Ada kuasa dalam darah-Nya. Benar Tuhan Yesus. Sungguh ada kuasa dalam darah-Mu Tuhan. Ada kuasa dalam darah-Nya. Yuk menari buat Tuhan saudara. Sungguh Kau Allah kami yang dahsyat. Allah kami yang luar biasa Tuhan, yang sanggup membawa kami mengalami satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan?
sekolah minggu kelas besar. Mari kita bersatu di dalam doa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, dan juga tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk berkat dan penyertaan yang Kau berikan dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami saat ini. Kami sudah membaca dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat kami renungkan bagi kehidupan kami. Bimbing dan tuntun kami Tuhan, agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Setelah ini kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Kiranya Tuhan sertai segala kegiatan yang akan kami lakukan. Terima kasih Bapa, sempurnakanlah doa ini dan doa yang Kau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian dulu ibadah sekolah minggu kelas besar hari ini. Jangan lupa tetap setia untuk beribadah ya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya.